Halo guys, kembali lagi dengan gue Kikoto. Sekarang gue pengen ngajakin kalian lagi buat ngebahas tentang LPDP. Jadi di video sebelumnya gue udah bahas tentang dokumen-dokumen apa aja yang harus kalian lengkapi, yang harus kalian kumpulkan dari sekarang sebelum kalian mengajukan pendaftaran gitu. Karena nanti kalian akan banyak sekali diminta untuk mengupload dokumen-dokumen, yang mana dokumen-dokumen yang diminta itu adalah yang gue bilang di video yang ini, yang di sini kalian bisa tonton dulu. Nah, kalau misalnya kalian sudah selesai untuk mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut dan semuanya udah lengkap, kalian saatnya untuk melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran ini yang gue tekankan, kalian harus hati-hati karena banyak sekali kolom-kolom yang harus kalian isi dengan informasi yang tepat, termasuk juga tempat-tempat untuk mengupload dokumennya. Jangan sampai dokumennya kebalik gitu. Yang harusnya kalian upload KTP, kalian uploadnya itu kartu keluarga misalnya, atau misalnya tempat yang harusnya di tempat upload sertifikat TOEFL, tapi kalian masukkannya ijazah gitu, nggak boleh. Kalian harus hati-hati. Dan itu banyak, kalian harus spare waktu, jangan sambil ngerjain yang lain. Jadi gue biasanya waktu ngupload tuh biasanya malam gitu, pada saat gue udah nggak ada kerjaan apa-apa lagi, jadi gue fokus gitu ngupload situ. Atau pada saat hari libur gitu, hari libur yang kita nggak ada terganggu untuk dengan kerjaan-kerjaan yang lain. Jadi kalian harus spare waktu. Nah, sekarang gue akan tunjukin bagaimana caranya mulai dari membuat akun di website LPDP, karena kalian harus bikin akun dulu, nggak bisa langsung upload, nggak bisa langsung input, nggak bisa langsung upload. Jadi create akun, habis dari create akun baru kalian masuk ke tahap pendaftaran. Nah, di tahap pendaftaran juga banyak yang harus diisi, dan itu akan gue kasih tahu juga cara-cara ngisinya dan apa yang harus diisi, termasuk trik-trik isinya apa aja, dan itu nanti sampai terakhir, sampai kalian mengklik tombol submit, ya udah selesai kayak gitu. Jadi gue akan sampaikan secara komprehensif dan mudah-mudahan ini bisa bantu kalian. Dan pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu browser kalian, browsernya bebas, mau Mozilla, mau Chrome dan lain-lain terserah. Langsung kalian masukkan alamat lpdp.kemenkeu gitu ya, kemenkeu.go.id kayak gitu, terus kalian klik enter. Nah, ini sebenarnya alamat LPDP yang halaman awal yang harus kalian tuju ya. Kalau misalnya kalian ingin daftar beasiswa LPDP, kalian klik itu dulu. Nah, habis itu kalian cari di sini pendaftaran beasiswa. Klik di sini pendaftaran beasiswa. Nah, di sini kan udah banyak banget muncul kan. Ini ada beasiswa S2, S3 LPDP, S1 D4, S2 S3 dosen, S2 S3 non dosen, kemudian non degree di Jendikti dan lain-lain. Nah, ini yang kalian pilih adalah yang ini ya, yang sini. Jangan yang paling kanan. Kalau kanan ini kan kelihatan khusus GTK pelaku budaya dan mahasiswa berprestasi nasional gitu. Jadi ada kekhususan. Nah, kalau misalnya yang lain, kalau kalian bukan bagian itu, kalian langsung ambil ini aja, yang bagian sebelah kiri, beasiswa S2 S3 LPDP. Kalian klik untuk daftar. Nah, akan muncul kayak gini. Kalian langsung bisa download di sini panduan, buklet, dan daftar perguruan tinggi. Ini kalian klik di sini bisa, tadi udah gue download, jadi gue nggak klik lagi. Kemudian belum punya akun, kalian buat akun di sini, klik OK. Kita tunggu aja. Dia akan diarahkan ke satu halaman, ya ini kayak standar lah ya, kayak cuman halaman pendaftaran doang. Nah, ini tinggal kalian masukin di sini. Nah, ini akan gue skip ya. Jadi ini gue coba isiin dulu. Nah, ini tadi gue udah bikin akunnya ya. Kalian juga harusnya udah bikin juga. Nah, kalau misalnya kalian udah selesai, udah berhasil, nanti akan muncul di sini terima kasih sudah mendaftarkan diri di LPDP. Silakan cek folder inbox, spam, junk email Anda untuk melakukan verifikasi. Nah, ini kita akan ke email untuk melakukan verifikasi. Jadi kalian langsung masuk aja ke email yang kalian gunakan untuk pendaftaran tadi. Nah, pas sudah kalian verifikasi, nanti akan muncul verifikasi email berhasil. Silahkan login di bawah. Nah, kalian balik lagi ke sini, ke bagian sebelah kiri, langsung klik untuk daftar. Nah, kalian di sini masukin yang tadi, ini gue udah masukin ya. Nah, di sini udah langsung muncul
halaman yang bisa kalian isi, dan ini ya, informasinya lumayan banyak ya. Jadi gue jelasin dari yang pertama dulu. Ini yang pertama jenis kelamin, ini standar ya. Kelamin, status menikah, agama, golongan darah, telepon, jenis pekerjaan. Ini udah standar lah, ini bisa kalian isi sendiri. Alamat sesuai KTP itu adalah yang tertulis di KTP kalian. Jangan ditambah ataupun dikurangi, jadi sesuaikan sama persis dengan KTP. Ini juga begitu juga, KTP alamat sesuai KTP ini juga kayak gitu. Terus ini pilihannya kabupaten ya. Terus ini kode pos untuk KTP gitu, sesuai dengan yang tertera di KTP kalian. Terus alamat saat ini, kalau misalnya kalian ternyata di luar domisili di KTP, kalian tulis juga di sini. Kalau misalnya sama, dan klik yang ini, samakan, jadi dia otomatis masuk. Nah habis itu habis kalian isi di sini ke kalian yang paling bawah ini ada media sosial. Nah ini penting banget, di sini kalian harus masukkan Facebook, Twitter, dan Instagram. Nah saran gue kalau misalnya kalian pengen Facebook, Twitter, dan Instagram kalian yang sekarang itu kalian ubah namanya jadi nama asli ya, jangan pakai nama yang aneh-aneh, karena itu nanti akan dipakai seterusnya. Kalau misalnya kalian lulus, itu nanti akan dipakai untuk istilahnya kayak ada istilah persiapan keberangkatan, itu ada acara-acara lumayan panjang, dan itu melibatkan ini untuk kalian berkenalan dan untuk orang LPDP melihat kalian secara lebih dekat gitu. Nah tapi kalau misalnya kalian males nih, aduh kayaknya gak enak juga banyak foto-foto yang udah lama gitu kan, misalnya di Facebook, di Twitter, di Instagram, dan gak enak kalau misalnya kalian hapus. Ya udah kalian create akun baru aja gitu, jadi Facebook baru, Twitter baru, Instagram baru. Jadi itu benar-benar khusus untuk LPDP gitu. Jadi kalian tulis di sini alamatnya, kalian centang, ini kalian isi. Nah ini tadi yang bagian pertama udah diisi semua, lalu diklik next. Nah dia akan muncul ke langkah 2. Langkah 2 ini kalian isikan jenjang pendidikan kalian, misalnya sini S1 kayak gini ya, berarti klik S1. Kalau misalnya kalian lagi mendaftar S3, berarti jenjang pendidikan kalian adalah S2 gitu. Jadi ini pendidikan terakhir ya. Ini gue tulis S1, kemudian tahun lulusnya tahun berapa. Misalnya sini tahun lulusnya tahun 2000 berapa, 2012 misalnya. Terus asal universitasnya dari mana, ini misalnya kalian kuliahnya di universitas yang ada di Jawa, berarti dalam negeri. Tapi kalau misalnya kalian di Australia itu di mana, berarti luar negeri. Kayak gitu. Terus perguruan tingginya namanya apa, silahkan kalian cari sendiri di sini. Misalnya apa ya, contohin aja ya, bukan sekolah gua, jadi gue terus asal aja di sini. Terus prodinya misalnya administrasi gitu. Terus IPK terakhir tulis sesuai dengan yang ada di transkrip kalian, misalnya di sini 3,71. Terus kalau misalnya di luar negeri kan IPK-nya beda ya, jadi kalian klik aja link konversi IPK luar negeri, ini gampang kok caranya. Terus SKS akademik, terus misalnya standar 144, IPK profesi format ini atau aja bisa 3,71 itu ya. Nih kita samain jadi titik ya, jangan koma. Gitu juga, jadi ini titik. Jumlah SKS profesi misalnya ini kebetulan sama, atau ini deh 3,60 misalnya. Jumlah SKS profesi misalnya 12 kayak gitu. Sorry, 40. Nah, habis itu baru kalian klik lanjutkan. Nah habis itu dia akan masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga, apakah sudah ini apa nih, misal ini keterangan tentang orang tua ya. Orang tua ini asumsikan ini ya masih ada semua. Terus nama bapak misalnya Soekarto. Terus ahli profesional, pendidikannya misalnya juga S1 misalnya kan, sarjana. Kemudian tanggal lahir ini ya kalian ini gue bikin asal ya, ini buat contoh aja. Misalnya lahirnya bapaknya kelahiran tahun 69 misalnya, 69 bulan Januari ini misalnya. Terus ibu juga begitu, nama ibu misalnya Sukarni. Terus ahli profesional, sekolah misalnya ibunya S2. Terus tanggal lahir ibunya juga sama lah ya, ini kan gampang, tinggal input sesuai yang ada di KTP orang tua kalian. Jadi misalnya ibunya kelahiran tahun 73 misalnya ya kan, bulan
bulan Mei tanggal 1 misalnya kayak gitu. Nah habis itu kalau misalnya kalian punya pasangan suami atau istri, kalau misalnya udah, ini kan tidak ada berarti, karena di awal kalian tulisnya single kan, habis itu simpan. Oke. Nah ini akan muncul rincian apa yang sudah kalian isi tadi. Di sini kan ini fotonya ya, agak lama dia loading. Jadi ini semua informasi yang udah di input tadi. Nah nanti di bagian beasiswa ini kan kalian baru pendaftaran awal nih. Yang penting ini semua udah kalian isi ya, udah isi semua. Baru kalian di sini klik beasiswa, daftar beasiswa, baru klik OK. Nah ini yang lumayan banyak ya, lumayan banyak. Jadi ini afirmasi, ini kalian harus hati-hati ya. Kalau afirmasi ini biasanya kayak untuk daerah-daerah tertinggal, atau misalnya yang untuk beasiswa Budi, misalnya beasiswa unggulan dosen Indonesia dan sebagainya kayak gitu. Terus ada yang umum ini reguler ya, jadi beasiswa reguler di dalam negeri ataupun di luar negeri kayak gitu. Dan targeted, nah targeted ini untuk yang banyak juga, salah satunya PNS masuk sini, TNI Polri. Terus ada lagi yang santri kayak gitu-gitu. Sorry, yang santri masuk afirmasi, yang Budi kayaknya yang targeted ini. Nah ini gue asumsikan ya ini yang untuk umum ya. Jadi kalau misal kalian PNS masuk sini, kalau yang dari santri misalnya